Mari kita berdoa memulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatanmu hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan renungan hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatanmu Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Kau lakukan dalam hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk curahan rahmat-Mu Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang, hari ini kami bisa bangun Tuhan, menikmati hari ini Tuhan, melakukan renungan harian ini Yesus. Bila aku buka hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan, untuk menerima semua kata-kata darimu Tuhan, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar ada, benar-benar nyata. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar berkenan Tuhan pada kami Tuhan, dan Kau benar-benar Tuhan peduli kepada manusia Tuhan. Kau benar-benar memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus telah Kau nyatakan dirimu pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan nyanyikan Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau benar-benar setia Tuhan pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini, sehingga saya dan saya percaya nanti ditonton oleh teman-teman ya, kami semua bisa melakukan perenungan pada hari ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hari ini kita akan melakukan perenungan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sini ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Ini benar-benar ayat renungan yang sering kita dengar juga. Benar-benar kata-kata yang sederhana, tapi benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bayangkan mereka mau ditinggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau naik ke surga, dan mereka dikasih penguatan oleh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan puji Tuhan, kata-kata tersebut yang menguatkan para murid Tuhan Yesus, sehingga saat ini, hari ini, kita bisa mendengar nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus benar-benar terdengar sampai negara kita. Puji Tuhan, terima kasih karena kata-kata ini
uh, para murid mengimani, sehingga setelah ini mereka mengalami kuasa Roh Kudus waktu mereka melakukan persekutuan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak satu kali dua kali ya kita bisa merasakan, kalau kita melakukan persekutuan dengan orang-orang yang benar-benar sehati seroh, kita bisa merasakan ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ada yang beberapa bisa ini ya, berbahasa roh seperti ini ya, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul juga ayat 1. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata-kata dan itu menguatkan, dan dengan kata-kata itu semua murid Tuhan Yesus benar-benar bersemangat. Petrus bisa berkhotbah, 3.000 orang mau dibaptis. Petrus lewat, orang sembuh. Saulus waktu itu masih Saulus ditemui Tuhan. Kemudian berganti nama Paulus, kemudian benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menulis banyak banyak kitab. Puji Tuhan, benar-benar kata-kata ini harus kita renungkan juga. Kita menempatkan diri sebagai murid Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan turun di atas kamu, di atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan mereka sudah melakukan. Mereka mendengar kata-kata Tuhan Yesus, mereka mengimani, dan karena kerja keras para rasul-rasul kita, para nabi-nabi kita sebelum kita, puji Tuhan, nama Tuhan Yesus sampai pada hari ini. Dan sampai hari ini tidak 1-2 orang yang mendengar nama Tuhan, tapi sudah ribuan orang, jutaan orang mendengar nama Tuhan. Banyak orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Banyak mujizat yang terjadi. Orang yang dikatakan oleh dokter atau orang-orang mandul tapi bisa mempunyai anak. Banyak mujizat yang terjadi. Banyak hal yang benar-benar luar biasa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan ini kata-kata di ayat ini harus kita imani bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Roh Kudus turun ke atas kita. Kita harus imani itu, dan kita akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini benar-benar menjadi kata-kata yang harus kita katakan kepada diri kita, anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Murid yang mempunyai hak. Tuhan Yesus mengatakan sendiri, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, Roh Kudus akan turun ke atas kita. Dan kita imani itu. Di mana ada Roh Kudus, mujizat terjadi. Kita akan menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak orang yang bisa mengenal Tuhan dan terselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang bisa terselamatkan. Banyak hati-hati yang kering karena berada di tempat yang tidak tepat atau lingkungan yang tidak tepat. Tapi dengan kita membawa Roh Kudus, di situ ada berkat duniawi, ada berkat surgawi di dalam kita, maka banyak orang yang bisa tertolong, bisa benar-benar merasakan Tuhan Yesus yang benar-benar sudah berkorban, rela mati untuk memberkati kita, untuk kita selamat. Dan ini wajib kita lakukan, untuk kita beritakan juga, karena kita harus menempatkan diri kita sebagai murid Tuhan Yesus, di mana kita punya hak. Di sini Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus turun di atas kita. Ini harus benar-benar kita imani, kita katakan juga kepada anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, agar iman tumbuh di dalam mereka, sehingga mereka benar-benar percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam mereka. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan pencipta dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, beliau sudah mengatakan itu, bahwa kita
menerima kuasa Roh Kudus turun di atas kita. Kita imani, ini wajib kita ceritakan dan katakan kepada diri sendiri, keluarga kita, anak-anak kita agar timbul iman. Karena Tuhan Yesus berkata, iman sebiji sawi aja bisa menggeser gunung ya. Itu harus kita imani dan kita wajib ceritakan kepada anak-anak kita. Karena Tuhan Yesus 16 tahun yang lalu, Tuhan Yesus benar-benar berbicara. Karena masih ada orang yang bersedia dipakai untuk Tuhan, sehingga Tuhan berbicara, masih banyak orang saat ini yang bisa mendengar nama Tuhan. Dan kita wajib menceritakan kepada anak-anak kita agar anak kita juga mempunyai iman ya, sehingga saat Tuhan Yesus memerlukan orang-orang, saat Tuhan Yesus mau berbicara, masih banyak dari anak-anak kita yang bisa mendengar Tuhan, yang hatinya masih bisa merasakan Roh Kudus, sehingga masih banyak pertolongan yang bisa diterima oleh manusia melalui Tuhan sendiri. Amin ya. Ini benar-benar kata-kata sederhana dari Tuhan, tapi benar-benar penuh kuasa. Dan ini wajib kita ceritakan kepada orang-orang, wajib kita resapi dan kita imani bahwa benar-benar ada Roh Kudus di dalam diri kita, bahwa kita telah menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Kiranya kata-kata renungan hari ini benar-benar menguatkan kita semua, dan ini kata-kata yang wajib kita ceritakan kepada anak-anak kita, dan sehingga anak-anak kita, orang-orang sekitar kita benar-benar punya iman, benar-benar percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam mereka. Amin ya. Terima kasih Tuhan untuk perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus, karena Kau begitu baik, begitu luar biasa Tuhan. Kau benar-benar Tuhan kami yang nyata, bahkan sebelum Kau naik ke surga Tuhan, Kau benar-benar menguatkan kami. Kau berkata kami telah menerima kuasa dari-Mu, Roh Kudus akan turun pada kami, dan kami percaya Tuhan saat ini kami menerima kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau benar-benar nyata, Kau benar-benar ada. Biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk orang-orang sekitar kami dan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Banyak orang diselamatkan, banyak orang bisa mengenal kasih karunia-Mu, benar-benar tahu Tuhan Kau-lah Tuhan yang benar-benar pencipta langit bumi ini. Kau benar-benar Tuhan yang nyata, benar-benar ada, dan sampai saat ini masih berbicara kepada manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu terakhir. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Terima kasih.